Johar Baru menjadi kawasan padat penduduk di Jakarta. Tepatnya di kawasan RT 8 RW 12 Kelurahan Tanah Tinggi, Jakarta Pusat. Saking padatnya, ukuran rumah hanya 2 kali 3 meter tiap lantai. Melihat kondisi permukiman ini, dapat dikatakan kumuh dengan banyak benda yang dibiarkan di samping gang seperti motor, sepeda hingga jemuran. Kondisi rumah pun sempit dan sesak dengan barang-barang. Tidak banyak ruang untuk bergerak, bahkan untuk tidur sekalipun. Masih banyak warga yang tinggal di rumah tak layak huni ini dengan belasan anggota keluarga dalam satu rumah berukuran sempit. Seringkali mereka harus berbagi tempat untuk tidur dalam posisi duduk. Sungguh ironis, tempat hunian yang pengap dan padat ini masih berada di Jakarta yang merupakan kota metropolitan dengan gemerlap gedung bertingkatnya. Tim TV One mengabarkan. Masih di Apa Kabar Indonesia Pagi pemirsa, saat ini di tempat kami melaporkan, tepatnya di Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Johar Baru, kawasan Jakarta Pusat, masih ada ataupun juga masih kita dapati permasalahan mengenai hunian yang dialami oleh segelintir masyarakat Jakarta. Kami akan mengajak Anda pemirsa melihat bagaimana situasi yang ada di tempat kami melaporkan ini, tepatnya di Gang Bukhori RT 8 RW 12, bagaimana padatnya kawasan pemukiman penduduk yang ada di sini pemirsa, di mana pemukiman di sini sangat padat hingga berhimpitan dan membentuk gang sempit. Dan infonya di sini juga terdapat sebuah rumah yang tidak begitu besar, sekitar 2 kali 3 meter, milik Ibu Hasna, dan kita akan berbincang langsung dengan pemilik rumah, yakni Ibu Hasna. Assalamualaikum Ibu Hasna. Ibu izin kita ngobrol-ngobrol sedikit, boleh Ibu? Ya, Ibu Hasna, saya izin mau melihat rumah. Di sini ada berapa orang Bu yang tinggal di rumah ini Bu? 12 orang. Ada 12 orang ya Bu ya. Dan ukuran rumahnya ini kira-kira ada berapa kali berapa sih Bu? Bangun sama orang di atas. Sama orang yang satu udah jalan kerja. Ya. Di sini berarti yang tinggal ada 12 orang, 6 orang di bawah, 6 orang di atas ya Bu ya? Ini 5, 6 ya. Ada satu yang sedang Udah jalan kerja. Udah kerja bangunan. Ini rata-rata di sini aktivitasnya pada ngapain sih Bu? Kerjanya apa gitu? Ada gini aja nih yang pada sekolah, pada itu, dan di mandi doang sekolah nggak ngapa-ngapain no yang no. Oke, Ibu tinggal di sini sudah berapa lama Bu? 20 tahun. 20 tahun tinggal di sini. 20 tahun sudah tinggal di sini ya Bu ya. Dan untuk Kemana lagi rumahnya di sini. Tempat sempit begini. Iya, kepengen yang lega, enak, tidur anak-anak begini. Ngantakan. Ibu berarti sehari-hari seperti apa Bu? Harinya botol tuh dapat segini, botol, nyari botol kalau malam jam 3 nyari. Ini berarti sehari-hari ngumpulin botol ya Bu ya. Untuk kegiatan di rumah seperti apa Bu? Mandinya gimana Bu kalau di sini mandinya? Kalau mandi sini, kalau berak sono bayar 2.000. Kalau nggak punya duit bingung. Nggak punya duit bingung bayar, ini kan ngutang dulu. Kalau Ibu Hasna sendiri duduknya tidurnya gimana Bu? Apakah duduk atau gimana Bu? Saya kalau yang pulang nyari botol, saya kalau duduk sini kan ngantuk gitu ini. Saya selalu pindah kemari sempit begini. Tidur nggak tuh. Saya suruh sama dia semua. Suruh sama dia semua. Saya cuma di sini ngedini. Oke, kira-kira duduk kaki ngantuknya duduk sini. Ibu kira-kira ada Habis nyari botol itu kan ngantuk loh. Ibu Hasna. Sempit, saya duduk aja sini. Oke, Ibu Hasna terima kasih banyak atas waktunya Ibu ya, dan semoga tidur gimana laki aku pada sakit badannya. Oke.
Ibu, terima kasih banyak atas waktunya dan semoga bisa mendapat keadaan yang lebih baik, Ibu. Kita izin pamit ya, Bu ya. Kita akan mencoba untuk mewawancarai pejabat setempat yang kabarnya Wakil Wali Kota Jakarta Pusat sudah berada di kawasan ini sedang meninjau beberapa rumah yang ada di Gang Buhori ini karena memang situasi di rumah Bu Hasna salah satunya memang menjadi sorotan bagi publik di mana memang rumah Bu Hasna ini menjadi salah satu yang kondisinya memang cukup tidak layak dan ini kita gambarkan di sini pemirsa bagaimana situasi di Gang Buhori yang sangat sempit. Ini saya hanya bisa harus mengecilkan badan dulu untuk kemudian bisa lewat. Ibu, permisi ya Bu. Iya, Dan di sini juga banyak sekali kegiatan warga yang di Gang Buhori, ada yang berjualan di warung. Dan di sini ada pasar juga. Dan memang tadi informasinya juga Wakil Wali Kota dari Jakarta Pusat hadir juga memantau situasi yang ada di sini dan memang juga di kawasan ini tidak jauh dari tempat ini juga ada rusun yang memang digunakan untuk warga sekitar. Namun memang tadi sepanjang informasi yang kami dapatkan setelah kami berbincang dengan warga juga memang rusun yang dibangun memang digunakan untuk warga yang saat itu terdampak tanahnya yang kemudian mereka dibangunkan rusun. Kita menunggu bagaimana langkah pemerintah selanjutnya untuk kemudian bisa memfasilitasi atau mengakomodasi warga-warga seperti Bu Hasna. Seperti laporan kami dari Jakarta Pusat, kita kembalikan ke studio. Terima kasih. Terima kasih Man Fajar atas laporannya langsung dari salah satu permukiman padat penduduk ya, di mana tadi dikatakan rumah 2 kali 3 meter dihuni belasan anggota keluarga. Ini miris sekali, semoga juga menjadi perhatian dari pemerintah Provinsi Jakarta. Terima kasih Man Fajar, selamat bertugas kembali. Kita sebelum akhiri jumpa kita akan pantau apa saja yang akan disajikan dalam kabar utama pagi. Sudah ada Zinka Naila. Selamat pagi Zinka, silakan. Selamat pagi Rati dan juga Mala. Pada hari ini di kabar utama pagi ini ada sesuatu yang unik. Bagaimana seorang ibu di Gorontalo ini mendidik anaknya dengan membawanya ke polsek dan juga nantinya kita akan mengupdate soal situasi di Lewotopi. Baik, terima kasih Zinka Naila. Selengkapnya di kabar utama pagi ya. Ya, kita Mala dan Rati pamit undur diri dari Apa Kabar Indonesia Pagi. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.